Oke ya, diawali dari bukunya The Use and Abuse of History. Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat, termasuk beragama. Yang pertama dia kritik adalah moralitas. Ya, Nietzsche melihat, ya, setiap masyarakat dia punya horizon moral. Dia punya tata krama, sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup, mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche. Dan yang kedua, katanya Nietzsche, sebenarnya sistem baik dan buruk itu yang menciptakan manusia. Ya boleh sebutlah sapa wis, Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untung nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya, jadi katanya Nietzsche itu kan dari mereka, toh, konsep-konsep moral baik buruk, apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin, kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut. Dia ada terus. Itu katanya mereka loh, katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita, ini baik, ini buruk, itu bilangnya baik buruk itu bukan ciptaannya mereka, tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche, masa gitu? Itu janjane ya mereka sendiri yang menciptakan. Wong dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikin kan mereka. Itu loh. Terus, dan ini blunder katanya Nietzsche. Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini kemudian juga dianggap absolut. Pada akhirnya malah melemahkan manusia, tidak menguatkan. Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Nah itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain, katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh, orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan itu sah-sah saja, salah dewe lemah. Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu, hukum ini dibalik-balik. Ya termasuk biang keroknya agama itu, katanya Nietzsche. Gara-gara ini terus yang kuat nggak boleh menang-menangan. Dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Nah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang, tapi nggak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Nah, kalau gitu ya nggak usah kompetisi, katanya Nietzsche. Nggak natural itu. Yang natural itu ya biar aja yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok kalah dan dia marah-marah, ya bilangin aja, makanya jangan lemah. Kuatlah, tangguhlah. Nah, itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini senjata ya, makainya harus pas. Kalau ada temenmu kok kelemak-kelemek, lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain gak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kita bilang salahmu dewe.
Kalau ingin sukses ya jangan plolet-plolet. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu males kok nilaimu wis salahmu dewe. Ya kan? Nggak usah minta syafaat dosennya, ya salahmu dewe. Oke, terus konsekuensinya apa? Model orang-orang besar yang membalik tatanan itu, ya dalam sejarahnya Nietzsche melihat contohnya Romawi sebelum Kristen dan setelah Kristen. Sebelum Kristen, Romawi kekaisarannya itu luar biasa. Alexander the Great itu menaklukkan 3/4 dunia. Begitu Kristen masuk, sudah, sayangi sesamamu, dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan, kasihilah musuhmu. Lek rasido perang. Perang mau pukul-pukulan, mau mukul, silakan, enggak apa-apa. Ini pipi kananku, mau. Ya enggak jadi perang, enggak ada menang-menangan. Peradaban jadi jatuh. Ya kita kan nganggapnya ngalah itu bagus, tapi bagi Nietzsche ngalah itu jelek. Ngalah itu kan kamu bisa menang tapi tidak mau menang, kasihan yang mau dikalahkan. Ini tidak natural. Ketika tidak natural, mengacaukan tatanan mesti. Jadi Nietzsche pinginnya jangan saling merendah. Ngomong sesuai levelnya sendiri-sendiri deh. Kalau kamu tinggi ya ngomong di level tinggi. Nah, sementara orang-orang besar tadi nyuruh kita tidak di level kita. Orang-orang besar, ya jadilah besar. Sementara orang-orang yang nyuruh dibalik tadi, kalau kita besar, jangan membesar-besarkan diri. Rendahkanlah diri kita. Itu kan yang kita sebut bermoral. Katanya Nietzsche, justru itu tidak bermoral, tidak alami. Apalagi yang dari agama. Wis kita anggap itu absolut. Tidak bisa diotek-otek, berani nyenggol ini. Hukumannya nggak cuma dunia, sampai akhirat besok kita disiksa di neraka. Jadi moralitas agama tidak dipertanyakan lagi, karena dia dianggap dari atas itu, dari Tuhan langsung loh. Padahal katanya Nietzsche, itu yang bawakan mereka, yang mikirkan para pembawa agama itu. Jadi ini yang jadi ciri peradaban manusia hari ini, katanya Nietzsche. Konsekuensinya apa? Dunia kita defisit. Banyak, itu bahasanya Nietzsche, natural leader, calon-calon pemimpin besar, orang-orang yang mandiri, orang-orang pemberani, para inovator, mereka terbelenggu oleh sistem nilai yang menjatuhkan nilai mereka sama kayak orang banyak. Ini defisit bagi peradaban, katanya Nietzsche. Moralitas itu bikin kita kecegat di kanan, kecegat di kiri. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh.